Risa kuing sarwa Buddha ikang jadmu uang juga wenang gumawiakan ikang subuh asubuhkan kuna pametasakan ring subuhkan juga asubuhkan wala ninggadiwa. Bersih, 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 bersihlah negeriku. Malu, 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 malulah hati. Kotornya teramat gawat, ya kotornya sangat. Inilah amanah yang menjadi keramat. Bersih, 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 bersihlah diri sebelum menyapu sampah dan debu-debu. Nyanyian berkarat sampai ke liang lahat atas nama rakyat yang berwajah pucat. Kegelisahan itu selalu tahu di mana kita bersembunyi. Walaupun kita terus berusaha bergerak-gerak, sebetulnya ia tidak kemana-mana. Kondisi pendidikan yang terjadi sekarang tidak dapat disembunyikan terus-menerus. Walaupun seolah-olah lancar, sebetulnya ia tidak kemana-mana. Inilah Pak Nik, berusia 43 tahun, berasal dari Nusa Ceningan. Setelah menyaksikan anaknya berangkat ke sekolah, ia bersiap-siap pergi untuk merawat rumput laut yang ditanamnya. Pekerjaan ini dilakoninya setiap hari. Biasanya, dia mampir dulu di rompoknya. Rompok adalah semacam gubuk kecil di pinggir pantai yang digunakan sebagai gudang untuk menyimpan hasil rumput laut. Di sana, ia akan mengambil berbagai peralatan yang harus dibawa ke lahan rumput laut. Hampir semua orang di Ceningan memiliki rompok, karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani rumput laut. Dia lihat ini, pasir loh, ini gendok ada closing. Rumput laut adalah tumpuan hidup sebagian besar masyarakat di Nusa Ceningan sejak tahun 1984. Mereka beralih pekerjaan dari nelayan dan petani tegalan menjadi bertani rumput laut karena penghasilannya lebih baik. Dengan rumput laut telah memungkinkan anak-anak mereka dapat bersekolah lebih tinggi. Tidak hanya di sekolah dasar yang ada di Nusa Ceningan, paling tidak mereka berharap sekolah anaknya mencapai SMU. Setidaknya dengan bersekolah, mereka akan memiliki bekal pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Seiring dengan semakin tinggi tingkat pendidikan di Nusa Ceningan, seharusnya membuat kondisi di pulau ini menjadi semakin bergairah. Tetapi, selama beberapa tahun terakhir ini, hampir tidak terjadi perubahan berarti. Apa gerangan yang sedang terjadi dengan sistem pendidikan kita ini? Mengapa generasi sekarang tidak setangguh dengan generasi terdahulu? Masalah atau hambatan yang dihadapi
untuk menyelenggarakan pendidikan di Ceningan ini adalah mengarahkan anak untuk belajar ke arah yang baik, karena keseimbangan teknologi antara pendidikan anak di rumah dengan di sekolah itu tidak seimbang. Pikiran inilah yang selalu membayangi dirinya selama berjalan ke lahan rumput lautnya. Pak Ni setiap kali lewat Banjar sangat sedih karena Banjar sudah ditinggalkan fungsinya oleh masyarakat sebagai tempat pendidikan. Banjar sekarang hanya ramai jika ada sangkap atau biodalan. Setelah itu kembali sunyi dan sepi. Kegelisahan ini berusaha terus disembunyikannya. Dengan menyibukkan diri merawat rumput laut, Pak Ni berharap kelancaran anak bersekolah tidak terganggu. Banjar hanya bisa ramai apabila ada biodalan di Banjar atau sangkap Banjar. Itu pun hanya sebentar sekali, atau satu malam pada waktu biodalan, atau 2 jam pada waktu sangkapan setiap bulan sekali. Banjar merupakan tempat pendidikan. Padahal dulu Banjar merupakan tempat kegiatan-kegiatan masyarakat, termasuk saya sendiri. Tetapi sekarang sudah fungsinya itu ditinggalkan. Dewasa ini, peran pendidikan melalui Banjar sudah dialihkan sepenuhnya melalui pendidikan formal, yaitu sekolah. Pendidikan bagi orang Bali, menurut saya, adalah belajar seumur hidup. Sekolah formal sebagai bagian pendidikan bukannya tidak penting. Hampir semua orang di Ceningan dapat membaca, menulis, serta menghitung dari sekolah formal yang ada di desa. Sekolah formal bukannya mau mengambil alih semua fungsi pendidikan. Justru masyarakat sebetulnya yang mendorong secara langsung maupun tidak langsung agar sekolah mengemban semua peran di pendidikan. Beban yang semakin berat menjadikan sekolah formal itu sendiri juga memiliki banyak hambatan. Kegelisahan dan kecemasan akan pendidikan yang selama ini disembunyikan semakin sulit dipendam. Hampir tiap malam kondisi ini selalu menjadi pembicaraan hangat warga Banjar di Pos Kamling. Walaupun sekolah di Ceningan sangat penting, tetapi semakin banyak orang yang kebingungan untuk menyesuaikan diri di dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi dalam hal untuk melanjutkan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat. Ternyata tak hanya di Ceningan yang gelisah.
Masyarakat desa lain seperti Sebetan, Tenganan, Pelage mengalami kecemasan serupa. Mereka kemudian berkumpul bersama-sama untuk mencari alternatifnya. Akhirnya, muncullah gagasan sekolah Banjar. Sekolah Banjar lebih memanfaatkan waktu luang untuk bermanfaat bagi bekal hidup. Bukan merupakan saingan dari sekolah formal, tetapi merupakan penyiapan dalam bermasyarakat. Materi sangat tergantung dari kebutuhan peserta. Misalnya di Ceningan, anak-anak muda kurang memahami tentang nilai-nilai budaya. Makanya nilai-nilai budaya menjadi penting. Untuk memulai ini, tantangannya akan sangat banyak, karena masyarakat banyak yang sudah tidak peduli, ingin melihat hasil yang lebih cepat, ditambah pengaruh luar yang sangat gencar. Terus kalau kita memiliki inisiatif ini, justru masyarakat ingin menghakimi kita untuk segera memberikan bukti, bukannya bersama-sama untuk melaksanakan gagasan. Adapun kondisinya, kita harus mulai dari lingkungan kita. Jadi apanya iraga demon tu radi anggot selanjutnya apa kira-kira cocok yang cara berusaha yang sepakat. Saling menyalahkan, menunggu dan curiga tak dapat dihindari. Masyarakat tidak mungkin bersalah karena mereka memiliki banyak pengalaman dalam menjalani hidup. Justru dengan bekal pengalaman ini akan menjadi aset yang besar dalam menyiapkan masa depan generasi muda di Ceningan. Walau tantangan besar siap menghadang, Pak Nik dan kawan-kawannya telah siap untuk mengawali kerja besar menyiapkan bekal masa depan generasi Nusa Ceningan. Ya, perjuangan harus kita mulai. Semakin